Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Gila Karena Melakukan Ritual bagian yang kedua. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Cahaya senter itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya, namun tetap tidak terlihat dengan jelas karena malam begitu gelap. Setelah sampai orang itu mendekati abang tukang ojek, mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin itu adalah bahasa daerah setempat. "Neng, ini Pak Engkus, dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang," kata abang ojek. "Loh, Bapak tidak ikut? Lalu kami pulangnya bagaimana, Pak?" tanyaku penuh khawatir. "Besok Bapak jemput lagi, sekarang Bapak pulang dulu," kata abang ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih sudah mengantarkan kami sampai sini," kata Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, abang ojek bilang besok saja sekalian. Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tidak habis pikir kenapa abang ojek malah mau pulang. Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalanan? Secara yang dilalui hanya berupa hutan tanpa ada rumah. "Mari Neng, kita ke rumah Abah Adang," kata Pak Anggus kepada kami. Dia kemudian berjalan di depan, aku pun memilih jalan di tengah. Karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tidak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanyalah mimpi. Tidak henti aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya kenapa lama sekali sampai tepi, namun aku urungkan untuk bertanya. Aku berpikir mungkin hal yang tidak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah sekali, aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Lalu kemudian akhirnya sampai juga kami di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter lagi untuk sampai tujuan. Sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pak Angkus membuka pagar itu, nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan, bagaimana mungkin di tengah hutan seperti ini ada bangunan yang megah. Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit untuk ditempuh. Aku menggenggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhku. Sungguh sangat menyeramkan. Pak Angkus membuka pintu dan mempersilahkan kami untuk masuk. Dibawanya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tidak ada kursi di sana, hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilakan duduk di atas karpet itu. Pak Angkus masuk ke dalam, mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa, ku pandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat begitu besar. Benar-benar sangat menyeramkan. Aku ingin sekali menangis saat itu. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika menghilang, berganti dengan rasa ketakutan. Jantungku pun berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah goa. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tidak ingin banyak bicara, takut terdengar tuan rumah dan akan membawa masalah. Kemudian Pak Angkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pak Angkus. Ya Allah,
Jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajahnya sangat dingin dan sangat menyeramkan. Aku pun tidak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku pun semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minum dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahunan. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan, kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Lalu kemudian dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar untuk mandi. Kami lalu mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular seperti di ruang depan. Kembali aku bergidik, cepat-cepat aku mengguyur badanku. Badanku terasa segar, sedikit menghilangkan penatku. Selain mandi, kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar menjadi kenyang seketika. Ingin sekali muntah rasanya. Ku perhatikan makanan yang disuguhkan, nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran kenapa harus ketan bukannya nasi. Kami pun kemudian ditinggal berdua di ruang makan. Ana makan dengan lahap, barangkali dia sangat lapar. Tidak sengaja kulihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya seolah ingin menelanku. Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai kami makan, kami pun kembali ke ruang depan untuk menunggu Aba Adang. Tidak menunggu lama, seorang laki-laki masuk ke ruang itu. Memakai baju serba hitam, perawakannya sedang. Kulihat wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibanding Pak Angkus. Ternyata dia adalah Aba Adang. Aku pun tidak berani menatapnya. Dia pun menanyakan maksud kedatangan kami. Ana lalu menyampaikan maksudnya kepada Aba Adang. Aku pun hanya diam mendengarkan sambil menunduk. Aba Adang lalu kemudian mengajak kami masuk ke sebuah ruangan yang terletak agak di dalam. Mungkin itu adalah ruangan kerjanya. Di dalam ruangan itu lagi-lagi ada lukisan ular yang sangat besar. Aku perhatikan ular dalam lukisan itu agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini. Ular di dalam ruangan Aba Adang memakai mahkota. Mungkin itu adalah raja ularnya. Sungguh sangat menyeramkan sekali. Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar. Kami disuruh duduk berhadapan dengan Aba Adang. Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda. Apakah kamu sanggup memenuhi semua syarat yang akan Aba beritahu? Apa kamu juga sanggup menerima semua risikonya? Tanya Aba Adang. Aku berharap Ana akan mengatakan tidak atau pikir-pikir dulu, agar semua kekonyolan ini berakhir sampai di situ. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Iya bah, saya sanggup memenuhi semua syaratnya dan sanggup menerima semua risiko yang akan terjadi, jawab Ana dengan mantap. Baiklah, kata Aba Adang. Lalu kemudian dia berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan. Dia mengambil sesuatu. Ini namanya apel jin, kata Aba Adang setelah duduk kembali di depan kami. Dia menunjukkan sebuah benda berbentuk seperti telur angsa. Besarnya pun sama, namun warnanya agak kusam. Ya Allah, sebetulnya aku sedang berada di mana? Aku menghela nafas panjang untuk kesekian kalinya. Aku berharap apa yang kualami saat ini hanya sebuah mimpi buruk. Sesampainya kamu di rumah,
apel ini kamu tanam di depan pintu masuk, kata Aba Adang selanjutnya. Jika setiap malam kamu mendengar suara gaduh, abaikan saja, jangan takut, itu adalah mereka. Aba Adang menjelaskan. Mereka? Siapa? Para jin. Aku seperti mau pingsan, mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali. Nanti malam Abah akan panggil mereka dan mahar kamu akan Abah serahkan. Entah apalagi yang Aba Adang katakan, aku tidak lagi mendengarnya, kepalaku terlalu pusing dan penglihatanku semakin kabur. Aku membuka mata, kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 tengah malam. Aku melihat di sekeliling, Ana tidur di sampingku. Ku ingat lagi kejadian semalam. Apakah tadi aku pingsan? Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang kutempati tepat menghadap ke arahku, seperti akan menelan tubuhku saja. Aku pun sempat terkejut melihatnya saat aku terbangun tadi. Di depan lemari pakaian, kaca hias yang ada di dalam kamar semua terbuat dari kayu jati berukir. Di atasnya ada ukiran ular. Bergidik aku dibuatnya. Mataku pun tidak bisa lagi untuk dipejamkan. Berulang kali ganti posisi, tetap saja aku tidak bisa tertidur. Aku takut sekali membayangkan ular dalam lukisan itu menelanku. Malam terasa lama sekali berlalu. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Pukul 5 pagi kami pun terbangun. Kakak semalam pingsan, kata Ana. Aku pun hanya tersenyum. Nah, kita harus pulang pagi ini ya, pintaku kepada Ana. Tidak bisa kak, aku akan dibawa Abah ke suatu tempat. Selesai dari sana, baru kita bisa pulang, kata Ana. Ya Allah, mau kemana lagi kita? Tanyaku sambil sedikit terheran. Cuma aku kak, kakak tinggal saja dulu di sini sampai aku pulang, kata Ana menjelaskan. Tapi aku takut nah, kataku kepada Ana. Apa yang harus ditakuti kak? Jawab Ana. Apa kamu tidak merasakan takut sedikit pun? Apa kamu tidak merasa aneh dengan semua ini? Tanyaku kepada Ana. Ana hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mau mandi dulu kak, Abah bilang jam 6 kami berangkat, kata Ana sambil berjalan keluar dari kamar. Selesai mandi, Abah pun menyuruh kami untuk sarapan. Lagi-lagi kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan. Dengan terpaksa aku pun makan sedikit. Perutku sangat lapar. Pukul 7 pagi Ana pergi dengan Abah Adang. Entah kemana mereka berjalan kaki ke arah luar. Aku duduk di luar rumah menghilangkan rasa takut yang teramat sangat. Aku mengamati sekeliling. Rumah ini terletak di tengah hutan. Tidak terlihat ada rumah yang lain, tapi bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah? Adakah akses jalan lain selain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tidak mampu kujawab dengan logika, atau aku yang terlalu ketakutan. Entahlah, pikiranku sangat tidak karuan. Lama sekali waktu berlalu, berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar, berharap Ana akan muncul di sana. Dari semalam tidak kulihat ada orang di rumah sebesar ini. Hanya Abah Adang, Pak Engkus, dan juga ibu tua itu. Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu, kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tidak ada yang menempatinya? Singkatnya sekitar pukul 1 siang Ana pun kembali datang. Lega sekali rasanya, aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga nak, sambutku bersemangat. Tidak sengaja kulihat Abah Adang, dia menatapku dengan tajam. Aku pun sangat merinding. Kita langsung pulang ya, ajakku kepada Ana. Makan dulu, baru pulang. Nanti diantar Pak Engkus sampai seberang, kata Abah Adang.
"Maaf Abah, biar kami makan di jalan saja nanti," kataku buru-buru sebelum Ana mengiyakan tawaran Abah Adang. Lalu kemudian kami pun diantar Pak Angkus sampai seberang jembatan. Lagi-lagi aku di situ sangat merinding. Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan. Jembatan yang untuk menyeberang pun hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat. Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras. Tidak bisa kubayangkan andai kami terjatuh ke bawah sana. Sampai di seberang, abang ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu. Pak Engku selalu berbicara dengan mereka. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Beberapa saat kemudian, motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai. Aku bernafas lega, akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu. Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa di mana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang ojek ini. Aku merasa sangat lega sudah bisa keluar dari tempat menyeramkan itu. Setelah sampai di ujung jalan, kami dicarikan ojek yang lain untuk mengantarkan kami ke terminal. Sampai ke terminal, kami pun menaiki bus jurusan Merak. Lalu kami naik dan mencari bangku yang kosong. Ada di paling belakang dekat pintu keluar. Ku pegang tangan Ana, terasa sangat dingin. Wajahnya pun terlihat sangat-sangat pucat. "Nah, kamu sakit?" aku bertanya dengan khawatir. "Tidak kak, cuma sedikit pusing," jawab Ana. "Ya sudah, kamu istirahat saja dulu," saranku kepada Ana. Sekitar setengah jam kulihat Ana sudah mulai tertidur. Waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Lalu singkatnya kenaik bus itu membangunkan kami. "Sudah sampai Neng," kata kenaik bus itu. Rupanya tadi kami tertidur dengan nyenyaknya. Kami pun turun menuju pangkalan ojek. "Ke loket ya Pak," aku berkata kepada abang ojek. Setelah membeli tiket, kami berjalan ke dermaga bersama penumpang lain. "Nah, cari makan dulu yuk," ajakku kepada Ana. Ana pun hanya mengangguk saja. Kami membeli makanan dan minuman untuk dimakan di dalam kapal. Seperti saat kita berangkat kemarin. Tapi kali ini pun kapal sepi penumpang. Kami memilih tempat duduk di belakang dekat jendela sambil kita makan. Aku bertanya kepada Ana tadi pagi dia pergi kemana dengan Abah Adang. Namun Ana seperti ragu untuk bercerita. Ia pun memandangku lama. "Tapi janji ya kak, jangan cerita pada siapapun," pinta Ana kepadaku. Aku pun hanya diam, tidak mengiyakan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa Ana memintaku seperti itu? Aku pun memandang wajah Ana. "Kamu mengenalku sudah berapa tahun, Nak? Apa aku pernah membuatmu kecewa?" tanyaku kepada Ana. Ana menggelengkan kepalanya. Sekali lagi Ana menatapku. Aku pun tidak sabar untuk mendengarkan ceritanya. "Kak, tadi pagi aku dibawa Abah Adang ke sebuah goa. Di dalam goa itu ada seekor ular yang sangat besar, seperti yang ada di dalam lukisan di dinding rumah Abah Adang, Kak." Ana pun mulai bercerita. Aku melotot memandangnya. Air minum yang sedang kuminum tersembur keluar saking terkejut. Tiba-tiba rasa takut yang sudah hilang kini datang lagi. Membayangkan bertemu langsung dengan ular besar di dalam goa itu nyata. Sedang yang hanya berupa lukisan saja sudah begitu sangat menakutkan. Jika aku di posisi Ana, pasti aku sudah pingsan. Aku diberi telur oleh Abah Adang yang harus kulempar ke arah mulut ular itu.
Kata Abah Adang, jika telur itu masuk ke dalam mulut ular, maka keinginanku akan terkabul. Ana menceritakan kembali. Ya Allah, aku seperti berhadapan dengan orang asing. Aku merasa yang duduk di depanku bukan Ana yang kukenal. Sejak kapan seekor ular bisa mengabulkan keinginan seseorang? Batinku dalam hati. Dan aku berhasil melempar telur itu tepat ke mulut si ular, Kak, kata Ana dengan antusias. Tentu saja aku sangat senang. Keinginan agar Kak Ridwan segera menikahiku akan segera terkabul. Lanjutnya dengan wajah gembira. Aku pun diam mendengarnya, tidak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan. Lalu kami pun melanjutkan makannya. Di dalam hati aku berharap semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataan. Ridwan datang melamar dan menikahinya bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan, tapi karena Allah yang mengetuk hatinya untuk segera menikahi Ana. Sekitar pukul 1 pagi kami pun sampai di rumah Ana. Aku menginap di sana karena tidak mungkin pulang ke tempat kos. Ana menuju dapur mencari pisau, lalu dia keluar menuju ke depan pintu. Aku pun heran mau apa Ana sebenarnya. Ternyata dia mau mengubur apel jin yang diberi oleh Abah Adang. Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana. Aku pun hanya diam melihatnya. Aku langsung masuk ke kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana. Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri. Aku hafal benar semua ruangan yang ada di rumahnya. Aku berganti pakaian dan membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Badanku sangat lengket karena seharian kemarin berada dalam perjalanan. Tapi aku tidak tahan dingin untuk mandi malam itu. Aku sangat ngantuk, tapi mataku tidak bisa terpejam. Tidak seperti biasanya, kamar yang kutempati terasa sangat panas. Kunaikkan volume AC kamar itu, masih saja terasa gerah. Badanku mandi keringat, kulihat jam di dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Namun tiba-tiba aku mendengar sesuatu seperti langkah orang berjalan. Semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Aku bangun perlahan dan aku pun menuju jendela. Jangan-jangan itu adalah maling. Aku mengintip dari balik hordeng, tapi tidak terlihat siapapun di luar. Aku pun kembali membaringkan tubuhku. Namun suara langkah itu terdengar kembali. Tiba-tiba ada rasa takut. Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Abah Adang. Apakah itu adalah suara jin yang datang? Takutku pun semakin menjadi-jadi. Ku ambil selimut dan ku tutupi sekujur tubuhku. Jantungku pun berdetak lebih cepat. Namun suara itu belum juga menghilang. Tidak tahan aku berlari keluar kamar menuju kamar Ana. Ku gedor pintu kamarnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin Ana sudah tertidur pulas karena kelelahan. Dengan ketakutan yang masih kurasakan, aku kembali lagi ke kamar. Ku coba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja aku tidak bisa. Entah pukul berapa, akhirnya aku pun bisa tertidur. Aku pun terbangun saat aku mendengar suara azan subuh. Aku mengambil air wudhu dan aku pun melakukan sholat subuh. Setelah sholat selesai, aku keluar kamar menuju dapur. Kulihat Ana ada di sana sedang merebus air. Nah, aku pinjam bajumu ya. Aku kan tidak bawa baju ganti untuk ke kantor, kataku kepada Ana. Iya kak, nanti ku ambilkan. Sarapan dulu yuk, jawab Ana.
Selesai sarapan, kami berangkat berjalan kaki ke arah depan jalanan, menunggu bus yang akan kami naiki menuju kantor. Di dalam perjalanan, aku tidur lumayan 1 jam untuk mengganti waktu tidurku semalam. "Kak, temani aku ke warung baklis ya," Anna mengajakku saat jam istirahat. "Mau beli apa, nah?" tanyaku penasaran. "Ada deh," jawab Anna. Aku bangkit dari duduk, ku lepas mukena dan kami keluar musola menuju warung baklis. "Mbak, ada rokok jambul bol nggak?" Anna bertanya kepada Mbak Lis. Aku keheranan sejak kapan Anna merokok. "Loh, rokok untuk siapa, nah?" tanyaku kebingungan. Anna pun hanya tersenyum. Aku pun semakin keheranan. "Berapa bungkus, Mbak?" Mbak Lis bertanya kepada Anna. "Adanya berapa bungkus, Mbak? Saya beli semua," Anna menjawab. "Hah? Untuk apa sebenarnya Anna membeli rokok sebanyak itu?" batinku dalam hati. "Nah, sebenarnya untuk siapa rokok sebanyak itu?" aku bertanya penasaran. "Ceritanya nanti di kantor saja ya, Kak. Takut ada yang mendengar," kata Anna menjelaskan. Aku mengadang tangan Anna agar cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah dia membayar semua rokok yang dibeli, aku penasaran, ingin segera mendengar cerita dari Anna tentang rokok itu. "Waktu Kak Rama pingsan, Abah Adang bilang agar aku untuk membeli rokok jambu bol sebanyak-banyaknya," Anna mulai bercerita. "Kata Abah Adang, rokok jambu bol itu rokok kesukaan para jin yang akan membantuku." Anna melanjutkan ceritanya. Aku menghela nafas, rasa heran, aneh, dan ingin tertawa bercampur jadi satu. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin Anna tersinggung jika aku menertawakannya. Kubiarkan Anna melanjutkan ceritanya sampai selesai. "Rokok itu agar diletakkan di atas tanah yang untuk mengubur apel jin semalam. Setiap malam tepat pukul 12 malam, aku harus membakar dupa dan kemenyan di kamar." Anna melanjutkan ceritanya. Aku pun merinding mendengar cerita dari Anna. Mimpi saja aku tidak ingin, apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin. Kutatap wajah Anna, ada rasa kasihan aku melihatnya. Masalah yang sedang dihadapi memang bukan hal yang sepele. Aku pun tidak ingin menyalahkan dia. Anna hamil dengan Ridwan, tapi Ridwan tidak mau bertanggung jawab. Yang bikin miris, Anna tidak tahu keberadaan Ridwan saat ini. Anna harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa orang tua yang membantunya, dan dia pun mengambil jalan yang salah dengan meminta bantuan kepada Abah Adang. "Nah, kamu yakin Ridwan akan datang menemuimu dan menikahimu setelah kamu lakukan semua hal ini?" tanyaku hati-hati. Aku takut Anna tersinggung dengan ucapanku yang seolah tidak percaya. "Aku yakin sekali, Kak," Anna menjawab mantap. "Kak, janji ya, cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini," pinta Anna kepadaku. Dia lalu berdiri, kuanggukan kepalaku. "Aku kembali ke ruangan ya, Kak," katanya, lalu dia menutup pintu ruanganku. Seminggu kemudian Anna tidak masuk bekerja. Dia sakit saat kutanyakan kepada orang TU. Aku coba menghubungi tapi HP-nya tidak pernah aktif. Aku sangat khawatir apa yang sebenarnya terjadi kepada Anna. Kutunggu sampai hari Jumat, dia belum juga masuk. Hari Sabtunya aku datang ke rumah Anna. Tepat 5 hari dia tidak masuk bekerja. Keadaan sekeliling sepi seperti biasanya. Ku ketuk pintu rumah berulang kali, namun tidak ada jawaban. Aku pun melihat dari kaca jendela, tapi tidak nampak Anna ada di dalam. Mataku tidak sengaja melihat ke bawah, di mana Anna menanam apel jin dari Abah Adang. Di situ ada rokok jambu bol. Aku merinding, aku mengelilingi rumah Anna. Aku pun menggedor jendela kamarnya. Nah, apa kamu di dalam?"
Tanyaku setengah berteriak. Terdengar suara orang batuk. Itu adalah suara Ana. "Nah, buka pintunya, nah," kataku masih berteriak. Ana membuka hordeng tampak lesu dan sangat pucat. Rambutnya pun sangat berantakan. Namun aku merasa lega, ternyata Ana di dalam. "Iya kak, sebentar, ku buka pintu depan," katanya sambil menutup hordeng. Aku pun kembali ke depan, pintu sudah terbuka. Aku masuk, kulihat Ana duduk di kursi tamu. Aku pun memegang tangannya, tangan Ana sangat dingin sekali. "Kamu sakit apa, nah?" tanyaku khawatir. Tiba-tiba Ana memelukku sambil menangis. "Aku takut, kak," Ana berkata di sela-sela tangisnya. Aku pun bingung dibuatnya. "Takut kenapa, nah? Takut sama siapa? Takut apa?" tanyaku bertubi-tubi. Tangis Ana semakin keras, aku semakin bingung. Pelukannya semakin erat sampai aku agak kesulitan untuk bernafas. "Coba cerita, apa sebenarnya yang terjadi?" kataku kepada Ana sambil mendongakkan wajahnya. Namun Ana masih saja menangis. Aku pun menunggu sampai Ana tenang. "Sebenarnya ada apa, nah? Apa yang kamu takutkan?" tanyaku setelah tangisan Ana reda. "Setiap malam ada ular besar di kasurku, kak. Ular yang kulihat di gua itu," kata Ana ketakutan. Aku merinding teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah Abah Adang waktu itu. Aku tidak tahu dari mana datangnya ular itu. Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku, kak, kata Ana masih terisak. "Nah, kamu harus mengakhiri semua ini. Bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh, nah," kataku sok yakin. Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama pulang dari rumah Abah Adang. Aku pun mendengarkan dengan perasaan takut. "Nah, apa tidak sebaiknya kamu cerita saja kepada Tante Desi?" saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita. "Tidak, kak, aku malu," jawab Ana. Selepas waktu asar aku pamit pulang. Aku menolak dengan halus ajakan Ana untuk menginap malam harinya. Aku sangat takut, tidak terbayang jika aku yang didatangi ular besar itu. Kulihat kecewa di wajah Ana saat aku pamit pulang dan meninggalkannya. Aku sebenarnya sangat kasihan kepada Ana, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin bercerita kepada teman yang lain, berharap ada solusi. Tapi aku ingat pesan Ana agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Singkatnya sampai ku dengar kabar Ana masuk rumah sakit jiwa sebulan kemudian, yaitu dari Asti, teman satu kos yang bekerja di sana. Aku tidak tahu pasti kenapa Ana masuk rumah sakit jiwa dan siapa yang membawanya ke sana. Karena sejak aku datang hari itu, aku tidak pernah lagi ke rumahnya. Saat kutanyakan pada Asti, teman perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa, apa sebab Ana sampai jadi pasien di sana, dia pun hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata, "Ular, ada ular," dengan wajah yang ketakutan. Ana dirawat di ruang apa?" tanyaku kepada Asti. Kami sedang mengobrol tentang Ana di kamar kosku suatu malam. "Ruang delima, Ram, memangnya kamu mau besuk?" tanya Asti. "Iya, besok Sabtu, mumpung libur, ingin lihat seperti apa keadaannya sekarang. Besok Sabtu kamu piket gak?" tanyaku kepada Asti. "Iya, dinas pagi." "Ya sudah, nanti kalau kamu ke sana kasih tahu saja. Nanti ku antar ke kamarnya," kata Asti. Aku hanya mengangguk. "Apa aku cerita ke teman yang lain ya?" Asti memandangku. "Menurutmu baiknya bagaimana?" Asti balik bertanya. "Itu dia, aku bingung mau kasih tahu ke teman yang lain.
Soalnya Ana pernah mewanti-wanti agar aku tidak menceritakan soal ini ke siapapun, ujarku menjelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Asti. Aku pun hanya menghela nafas. Kalau diceritakan seram, As, jawabku. Seram bagaimana? Kamu tahu sesuatu tentang Ana? Tanya Asti. Dia menatapku dengan serius. Awalnya sih aku tahu apa yang Ana lakukan karena aku ikut bersamanya waktu itu, ujarku menjelaskan. Ikut kemana, Ram? Tanya Asti seraya duduknya lebih mendekat kepadaku. Apaan sih? Jauh-jauh sana, gerah tahu, kataku sambil tertawa, dan tanganku mendorong badan Asti untuk menjauh. Asti pun ikut tertawa. Nyebelin kamu itu, Rama, kata Asti. Tapi setelah pulang dari tempat itu, aku tidak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi pada Ana. Sampai kamu kasih tahu kalau dia masuk rumah sakit jiwa, kataku. Kamu kalau cerita yang jelas dong. Dari tadi ceritanya sepotong-potong, bikin aku bingung tahu, kata Asti dengan nada sebal. Penasaran nih, kataku dengan nada menggoda. Siapa yang penasaran? Jawab Asti. Beneran nih, tidak mau tahu ceritanya. Godaku. Asti memandangku dengan tatapan sebal. Sebentar kemudian kami lalu tertawa bersama. Ayo cerita, Rama, aku siap mendengarkan, kata Asti. Aku lalu menceritakan apa yang sudah aku dan Ana lakukan pada Asti, kemana kami pergi dan menemui siapa. Semua aku ceritakan apa yang kualami kecuali pada saat aku pingsan di kamar kerja Abah Adang, karena memang aku tidak tahu apa yang telah terjadi saat itu. Asti mendengarkan ceritaku dengan sesama. Mulutnya sampai melongo, mungkin karena saking herannya. Sesekali dia bergidik. Kamu kok mau saja diajak anak ke sana, mah? Tanya Asti setelah aku selesai bercerita. Mana aku tahu kalau Ana akan pergi ke tempat seperti itu. Sebelum berangkat ke rumah Abah Adang saja, aku sudah berulang kali membujuk untuk membatalkan rencananya. Tapi dasar anak keras kepala. Dia tetap ngotot, mau pergi saja ke sana. Jawabku menjelaskan. Terus di rumah Abah Adang kamu lihat apa? Maksudnya sesuatu yang janggal? Tanya Asti. Selain lukisan ular besar di semua ruangan, aku heran karena di rumah itu ada beberapa buah kamar. Padahal yang aku jumpai cuma Abah Adang, Pak Engkus, dan seorang ibu tua entah siapa. Jawabku lagi. Kamu tidak coba buka salah satu kamarnya waktu Abah Adang pergi dengan Ana? Tanya Asti. Mana berani aku. Masuk ke rumah itu saja aku sudah merasa ngeri. Makanya waktu Ana pergi diajak Abah Adang, aku duduk di kursi luar, menunggu sampai Ana kembali. Tidak berani aku tinggal di dalam sendirian tanpa Ana. Jawabku ketakutan. Ana tahu dari siapa tempat seperti itu? Tanya Asti. Dia bilang sih dari Bagas. Terus yang aku heran, akses jalan ke sana kan cuma bisa untuk lewat motor karena jalanannya sempit. Tapi kok jalannya beraspal licin? Gimana coba cara bikin itu jalan? Secara kan alat berat tidak mungkin bisa lewat. Pokoknya serba misterius, ujarku lagi. Kamu tidak tanya sama tukang ojek yang antar kalian? Sudah cukup. Pulang sana ke kamarmu. Aku mau tidur, sudah malam, ngantuk, ujarku setengah mengusir Asti. Ya, aku pergi. Besok jangan lupa kasih tahu aku kalau kamu mau menjenguk Ana, kata Asti sembari beranjak dari tempat tidurku dan berjalan ke arah pintu. Iya, kataku singkat. Aku lalu mengunci pintu kamar setelah Asti keluar. Setelah itu aku langsung beranjak tidur karena jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari Sabtu sekitar pukul 8:30 pagi aku berangkat ke rumah sakit jiwa. Aku akan membesuk Ana. Sebelum berangkat aku sudah menelpon Asti memberitahu kalau akan berangkat ke sana.
Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kosku, lalu memanaskan mesinnya sekitar 5 menit. Setelah itu mengendarinya menuju ke rumah sakit jiwa. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku hanya Ana dan Ana. Aku merasa sangat kasihan kepadanya. Dia adalah seorang sahabat yang baik selama aku mengenalnya. Belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama 1 bulan aku tidak bertemu dengannya, ada rasa rindu di dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda dan tertawa bersama. Tidak hanya di kantor, di luar jam dinas pun kami sering bersama. Tidak lama kemudian aku pun sampai ke tempat parkiran. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Ku cari lift dan ku tekan tombol nomor 2. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, ku lihat Asti sudah menunggu. "Ayo, kita langsung ke kamar Ana," kata Asti sambil menggandeng tanganku. Kami pun berjalan melewati beberapa ruangan, sampai akhirnya sampai di sebuah ruangan bertuliskan ruang delima. Perlahan Asti membuka pintu ruang delima itu. Nampak seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang begitu pintu terbuka. "Itu Ana, aku tinggal dulu ya," kata Asti. Aku pun mengangguk. "Iya As, makasih ya," jawabku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan perlahan mendekati ke arah Ana. Begitu Asti menutup pintu, aku menaruh 2 buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. "Ana, apa kabar?" tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tidak menjawab. Tatapannya kosong melihat lurus ke depan. Kasihan sekali Ana. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Ana yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusut, acak-acakan, seperti tidak pernah disisir. Wajahnya pias bagai tidak dialiri darah. Kulitnya kusam, badannya nampak kurus. Tidak terasa menitik air mataku jatuh di kedua pipiku. Ku ambil sisir dari dalam tas dan aku mulai menyisir rambutnya secara perlahan. Ana tidak beraksi, dia hanya sekilas memandangku. Lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas, lalu ku ikat rambut Ana setelah ku sisir dengan rapi. "Kita makan yuk," kataku sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantung plastik yang tadi ku bawa. Ana diam saja, ku berikan roti itu kepadanya. Ana tetap bergeming, aku mencoba menyuapinya. Tapi dia masih tetap tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. "Nah, aku minta maaf karena baru datang menjengukmu," kataku sambil memegang tangannya. Ana hanya diam saja. "Aku juga minta maaf karena waktu itu aku tidak mau tidur di rumahmu." Ana masih tetap diam. "Aku takut sekali, An. Sejak kita pulang dari rumah Abah Adang, ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan." Tiba-tiba Ana melepaskan tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. "Ular! Ada ular!" Ana tiba-tiba berteriak histeris sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Nah, tenang, nah, tenang. Tidak ada ular di sini. Kamu ada di tempat yang aman." Aku berusaha menenangkan Ana seraya memeluknya dengan erat. Namun Ana masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Dan bersambung. Apakah Ana akan selamat di dalam pengaruh ular-ular tersebut? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Tentunya dengan cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.